Bab 790. 1 trik mengalahkanmu, 2 trik membunuhmu. Meskipun suara sebelumnya telah berubah, tapi seperti apa karakter yang mulia Roysen dan lainnya? Mana mungkin tidak bisa mendengar bahwa itu adalah warrior yang... Saat mereka melihat ke arah sumber suara, tempat itu sudah kosong. Baru saja mereka hendak mencari dengan hati-hati, pendekar hitam spesies penentang di samping sudah bergegas membunuh ke arah mereka. Pendekar hitam spesies penentang terus masuk dari gerbang kota, dan kota kuno suci semakin banyak master setengah suci bergegas menuju gerbang kota kuno suci di segala penjuru. Pertempuran yang mengejutkan di kota kuno suci kuno dimulai. Saat ini, sebagai pemimpin pertempuran ini, warrior yang tidak lagi berada di gerbang kota kuno suci, melainkan datang ke paviliun keterampilan hitam kota kuno suci. Dia ingin terus mengumpulkan mayat setengah suci di pintu masuk kota kuno suci, tetapi Yang Mulia Roysen sudah mengetahui dia, dan jika dia terus tinggal di sana untuk mengambil mayat itu, begitu ketahuan mungkin benar-benar akan berakhir. Melihat tulisan paviliun keterampilan hitam, warrior yang tersenyum dan berkata, "Barang yang ada di dalam adalah milikku." Setelah mengatakan itu, warrior yang langsung masuk ke dalam paviliun keterampilan hitam. Ada 10 keterampilan hitam dewa di dalam paviliun keterampilan hitam. Dia tidak melupakan hal ini, terhadap 10 keterampilan hitam dewa ini. Dia sudah lama menginginkannya. Sekarang master setengah suci kota kuno suci pada dasarnya sudah pergi ke gerbang kota kuno suci. Bukankah ini memberi dia kesempatan? Mana mungkin dia akan melewatkan kesempatan ini? Tidak berhenti di lantai pertama, warrior yang langsung naik ke lantai 3, melihat keterampilan hitam alam Dao di lapangan, warrior yang melambaikan tangan kanannya, keterampilan hitam alam Dao yang tak terhitung jumlahnya, semua masuk ke dalam pagoda Hongmeng. Kemudian dia tiba di lantai 4. Melihat tirai cahaya di atas lemari giok di kejauhan, warrior yang mencibir, tubuhnya bergerak ke depan lemari giok, dengan pedang panjang di tangannya menusuk tirai cahaya. Wong! Tirai cahaya bergetar hebat, banyak retakan muncul di atasnya, dan kemudian, dengan keras, seluruh tirai cahaya hancur. Warrior yang mengerutkan kening, karena hanya ada 3 gulungan hitam di atas lemari giok saat ini. Apa mungkin sudah diambil oleh seseorang? Warrior yang merenung sejenak, tangan kanannya melambai, dia menarik ketiga gulungan itu. Tentu saja dia tidak akan melihat keterampilan hitam dewa di dalam 3 gulungan ini di sini. Tubuhnya bergerak, langsung tiba di pintu lantai 1. Tepat ketika hendak keluar, sebuah suara masuk ke telinganya, "Kamu warrior yang, kan?" Benar saja, seorang jenius ilmu pedang, hanya dengan 1 pukulan, perisai cahaya ungu langsung pecah. Kamu lebih hebat dari beberapa orang tua lainnya, tidak heran tanah suci mengalami kerugian di tanganmu. Hati warrior yang ketakutan, langkah kaki berhenti, menoleh dan melihat sekeliling. Di sudut yang tidak jauh di sebelah kirinya, ada kursi geladak bambu, di atasnya ada seorang lelaki tua dengan mata sedikit tertutup. Rambutnya halus, pakaiannya compang camping, dan wajah penuh kerutan, membuat orang merasa tidak rapi. Warrior yang mengalihkan pandangannya, melihat keluar pintu, dan berkata, "Tidak disangka, di paviliun keterampilan hitam ini, masih ada master super yang tersembunyi." Saat dia masuk, tidak menyadari pihak lawan, keluar, masih tidak menyadari pihak lawan, tentu saja, kekuatan pihak lawan pasti tidak lebih lemah dari Yang Mulia Roysen, bahkan mungkin lebih kuat dari pihak lawan, karena sampai sekarang, dia belum merasakan sedikit pun rasa bahaya di pihak lawan. Karena itu, ini yang paling menakutkan. Apanya Supermaster,
hanya orang tua payah yang akan segera berakhir. Awalnya tidak ingin menghentikanmu, tetapi tidak dapat menahan diri. Benua pendekar hitam jarang sekali memiliki seorang jenius, sangat disayangkan, mati begitu saja di sini. Melihat tindakanmu sebelumnya, tampak jelas kamu tidak puas dengan 3 gulungan keterampilan hitam ini, dan masih ingin pergi ke paviliun senjata hitam, kan? Orang tua itu berkata. Warrior yang tidak menyembunyikannya, mengangguk, dia memang sangat ingin mengobrak-abrik seluruh tanah suci. Paviliun keterampilan hitam, paviliun senjata hitam, paviliun teknik. Setiap paviliun memiliki seorang ketua paviliun. Sebelumnya jika kamu pergi ke paviliun lain dulu, sepertinya jika kamu tidak mati berarti melarikan diri. Orang tua itu berkata. Apakah mereka sangat kuat? Warrior yang berkata. Orang tua itu berkata, kekuatanmu tumbuh sangat cepat, tidak ada dasar, tidak ada pemahaman tentang dunia, dan tidak ada pemahaman tentang jalan yang menjadi milikmu. Apa yang telah kamu pelajari, semuanya adalah pendahulu, meskipun ini juga membuatmu menjadi sangat kuat, memiliki kemampuan untuk menantang. Tetapi, dibandingkan dengan beberapa orang, kamu masih terlalu lemah. Misalnya, dibandingkan dengan aku, 1 gerakan mengalahkanmu, 2 gerakan membunuhmu, apa kamu percaya? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya. Coba. Warrior yang berkata, jika senior tidak dapat membunuhku dengan 2 gerakan, bagaimana? Orang tua itu merentangkan tangan kanannya, di telapak tangannya muncul 1 buah. Saat buah ini muncul, lapangan tiba-tiba dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Warrior yang hanya menciumnya, sudah merasa segar. Orang tua itu berkata, ini adalah buah suci spiritual yang diperebutkan oleh orang-orang luar itu. Jika aku tidak dapat membunuhmu dalam 2 gerakan, benda ini milikmu. Jika kamu tidak bisa menahan 2 gerakanku, aku juga tidak akan membunuhmu. Aku kebetulan kekurangan seseorang yang menyajikan teh dan air, aku pikir kamu sangat cocok. Apakah buah ini benar-benar membuat orang mencapai setengah suci? Warrior yang bertanya. Orang tua itu berkata, tergantung orang. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku mengerti, ayo. Kamu begitu percaya diri. Orang tua itu berkata, aku ini penasaran. Warrior yang berkata, penasaran bagaimana kamu bisa membuatku tak berdaya dalam 2 gerakan. Pada saat ini, orang tua itu perlahan membuka matanya rata dan tidak ada warna yang tajam. Dia memandang warrior yang sejenak, lalu mengangguk, dan kemudian, menggulurkan tangan kanannya perlahan, dan dengan lembut mengguncang warrior yang. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya berubah tiba-tiba, tidak ada yang tersisa, hanya dia dan orang tua itu. Wajah warrior yang berubah, wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Dia memandang orang tua itu yang tidak jauh dan berkata, kekuatan domain. Pada saat ini, matanya penuh dengan gelombang bergejolak. Untuk pertama kali melihat kekuatan domain di luar domain pedang. Pada saat ini, warrior yang sekali lagi mengerti apa artinya ada orang di luar orang, ada langit di atas langit. Segera, warrior yang menemukan ada yang tidak beres, dia tidak tahu apa yang tidak beres, bagaimanapun, dia merasa kekuatan domain ini ada yang tidak beres. Setelah beberapa saat, warrior yang tahu apa yang tidak beres. Kekuatan domain ini tidak independen, tetapi berintegrasi dengan langit dan bumi ini, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Dan domain pedangnya bersifat mandiri, tidak menggunakan kekuatan langit dan bumi. Sepertinya kamu sudah merasakannya. Orang tua itu tiba-tiba berkata,
Ini memang bukan kekuatan domain yang sebenarnya, tetapi ciptaanku sendiri. Aku menyebutnya domain semu. Meskipun itu bukan kekuatan domain yang sebenarnya, tetapi kekuatannya tidak lemah. Dalam hal ini, kekuatanku akan meningkat 5 kali lipat, dan kekuatanmu akan melemah 5 kali lipat, dan bahkan akan ditekan. Saat suara orang tua itu jatuh, warrior yang tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah dia ditekan oleh 10 gunung seketika, dan organ dalam tubuhnya akan hancur. Jiwa pedang menyembur keluar dari dalam tubuh warrior yang. Jiwa pedang langit peringkat kedua. Bagus, tapi sayangnya, jiwa pedangmu belum menerobos belenggu jalan surga, dan kekuatan domainku setara dengan jalan surga di dunia ini, jadi, jiwa pedangmu tidak bisa menghancurkan domainku. Orang tua itu berkata. Benar saja, warrior yang merasakan jiwa pedang miliknya ditekan erat-erat oleh kekuatan misterius begitu keluar dari tubuh. Trik ini, anggap kamu kalah, bagaimana menurutmu? Orang tua itu berkata. Yang mulia memang benar-benar mengejutkanku, tetapi kamu ingin aku menyerah begitu saja, maka kamu terlalu meremehkan aku. Setelah kata-kata itu selesai, pinggang warrior yang semula ditekan oleh kekuatan misterius berangsur-angsur menjadi lurus. Terakhir, mata warrior yang tiba-tiba menancarkan 2 berkas cahaya pedang, dan kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuhnya. Di lapangan, cahaya pedang horizontal. Klang. Itu seperti suara kaca pecah di lapangan. Lapangan kembali normal. Domain pedang, apakah ini domain pedang? Orang tua itu menatap warrior yang dengan sorot antusias di matanya. Warrior yang mengangguk. Walaupun dia telah mematahkan domain orang tua itu, dia tetap mengagumi orang tua di depannya, karena jika dia tidak menguasai domain pedang, dia mungkin tidak memiliki cara untuk menghancurkan domain lawan. Jiwa pedang langit peringkat kedua memang dapat menekan setengah suci, tapi sebelumnya, jiwa pedang langitnya telah ditekan bahkan tidak bisa melawan. Ini adalah pertama kalinya terjadi situasi seperti ini sejak pemahaman terhadap jiwa pedang. Palsu, bagaimanapun juga itu palsu. Domain, melampaui jalan surga, independen dari jalan surga, dan aku, malah menyatu dengan jalan surga secara rahasia, menyatu dengan surga dan bumi, meskipun kekuatannya juga kuat, tetapi, bagaimanapun, ada batasannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, sedikit terganggu. Ada satu trik lagi, apa kamu yakin ingin menerimanya? Tentu saja. Warrior yang berkata. Orang tua itu berkata, aku bisa melihat, meskipun kamu telah menguasai domain pedang, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk menguasainya. Jika seranganku melebihi kemampuan pedang domainmu, kamu akan terkena serangannya. Masa hidupmu tidak sampai 10 tahun, rambutmu memutih, sepertinya ini disebabkan oleh pedang domain yang digunakan secara paksa, kan? Warrior yang mengangguk, dan berkata, memang, tapi aku masih ingin menerima serangan senior. Orang tua itu mengangguk dan berkata, jika begitu, ayolah. Setelah berbicara, orang tua itu menunjuk ke warrior yang segera merasa terkunci oleh kekuatan misterius. Kekuatan itu sangat kuat, dan tekanannya lebih kuat dari kekuatan domain sebelumnya. Ini membuatnya tidak bisa menumbuhkan niat perlawanan sekecil apapun. Ini masih belum berakhir. Saat kekuatan misterius menguncinya, dia merasa mati lemas, seolah-olah jantungnya diremas oleh seseorang. Warrior yang terkejut, kekuatan macam apa ini? Sekali lagi menggunakan domain pedang. Dia tidak akan pernah berani menggunakan domain pedang lagi, meskipun dia menahan trik ini, dia juga akan langsung mati,
karena dia tidak punya banyak masa hidup untuk menggunakan domain pedang. Tediak menggunakan domain pedang. Bagaimana cara mematahkan trik ini? Ini mengacu pada satu jari penguncian, mengacu pada langit dan bumi, dengan langit dan bumi sebagai sangkar, dan niat pemikiran sebagai belenggu. Aku pernah menggunakan ini untuk membunuh setengah suci tingkat tinggi, yaitu Yang Mulia Roisen itu. Saat itu aku baru saja mencapai setengah suci. Sekarang, selama aku punya niat pikiran, kamu akan pergi dengan tubuh hancur. Tentu saja, kamu juga bisa menggunakan domain pedang. Orang tua itu berkata. Bersambung.